Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Sebelum dimulai, Mimin mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, ada penyesuaian nomor chapter. Jadi, untuk memudahkan para penonton, nomor chapter sudah Mimin sesuaikan dengan versi manhwanya. Lalu beberapa chapter yang sudah rilis di versi manhwanya, videonya sudah Mimin private. Yang terakhir, seperti biasa ya, terkadang ada banyak sekali penyesuaian dari versi novel ke versi manhwa. Jadi jangan kaget kalau misalkan apa yang Mimin ceritakan di versi novel ternyata nggak ada di versi manhwa. Seperti apa yang terjadi pada chapter terbaru kali ini, yaitu saat ingin memasuki guild pemburu. Di versi manhwanya kan si Fikir itu langsung menuliskan identitas aslinya, yaitu Fikir Van Baskerville. Tapi sebenarnya di versi novel itu Fikir hanya menuliskan namanya Fikir saja tanpa nama keluarga, sehingga Min Pin itu nggak tahu sebenarnya Fikir adalah keluarga Baskerville. Dan di awal-awal Fikir itu selalu saja ditolak proposal perekrutannya, sehingga Min Pin pun setiap malam dihajar oleh Fikir sampai Min Pin pun pada akhirnya menerima Fikir. Dan itu di versi manhwanya nggak ada, karena Fikir langsung menuliskan identitas aslinya. Sontak Min Pin yang sangat tertarik dan juga sangat ingin bergabung dengan keluarga Baskerville pun langsung menerima Fikir. Dan mari kita lanjutkan, beralih ke sisi lainnya, tepatnya tempat di mana para kepala sekolah berada. Mereka pun mulai berbincang. Tentu saja awal pembicaraan dibuka oleh kepala sekolah dari Akademi Sihir, karena ialah tuan rumah dari acara kali ini. Nah, ternyata di antara seluruh perwakilan ada dua akademi yang tidak mengirim kepala sekolahnya secara langsung. Pertama adalah Akademi Varangian, lalu yang kedua adalah Akademi Koloseo. Kepala sekolah Akademi Sihir pun bertanya kepada perwakilan dari Akademi Varangian apakah alasan kepala sekolah tidak hadir karena kondisinya yang masih belum membaik, dan ternyata memang benar itu alasannya. Sebuah artikel pun diperlihatkan ternyata Akademi Varangian pernah diserang oleh sosok misterius. Awalnya ia dianggap sebagai Nekhon, tapi ternyata itu bukanlah Nekhon. Sosok yang menyerang Akademi Varangian adalah Nyonya Ouroboros. Karena insiden tersebut, kepala sekolah pun menderita luka yang mengakibatkan ia harus beristirahat. Itulah kenapa yang mewakili Akademi Varangian bukanlah kepala sekolahnya langsung. Adapun Akademi Koloseo, saat Profesor Banse ingin menjelaskan alasan kenapa kepala sekolah tidak bisa hadir, tiba-tiba perbincangan tersebut terhenti karena pada akhirnya tempat pertarungan akhirnya telah ditentukan, yaitu hutan yang merupakan pegunungan hitam dan merah, tempat paling dibenci dan tidak disukai oleh setiap perwakilan. Lalu beberapa saat setelahnya terlihatlah sebuah cermin ataupun layar yang menunjukkan masing-masing kandidat yang berpartisipasi di dalam kompetisi akademi. Tentunya setiap perwakilan akademi menjagokan ketua OSIS mereka. Itulah kenapa mereka lebih berfokus untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh ketua OSIS mereka. Tapi Profesor Banse nampak masih mencari-cari sosok yang ia jagokan, dan seseorang pun bertanya, "Profesor Banse, bukankah Saint Dolores ada di sebelah sana?" Tapi ternyata yang dicari oleh Profesor Banse bukanlah Dolores, melainkan sosok yang sangat ia khawatirkan. Siapa lagi selain Fikir? Beberapa saat setelahnya, 400 siswa pun dipindahkan ke wilayah hutan pegunungan hitam dan merah, dan tidak butuh waktu yang lama untuk mengurangi jumlah partisipan. Itu semua karena wilayah hutan sangatlah ekstrim, tidak hanya karena cuacanya,
Semua yang di dalamnya juga berbahaya, entah itu air, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hampir semuanya terkontaminasi dan juga beracun. Mereka yang tidak berhati-hati akan langsung tumbang secara perlahan hingga pada akhirnya mereka pun tereliminasi. Nah, di setiap pakaian yang digunakan oleh siswa terdapat indikator yang menunjukkan jumlah HP ataupun HP mereka. Jika sudah berkurang sampai 0, mereka akan dipindahkan alias tereliminasi. Ini sistemnya hampir sama dengan ujian yang dilakukan di Akademi Koloseo. Kini kita berpindah ke kelompok Fikir Grenoil yang awalnya nampak percaya diri, bahkan terlihat begitu sengsara. Padahal ia sama sekali belum bertarung, tapi sisa HP-nya sudah berada pada 70%. Suasana ekstrim di wilayah hutan benar-benar menguras energinya. Apapun yang ia lihat nampak menggiurkan, tapi setelah didekati dan dicermati begitu teliti, ternyata tak senikmat apa yang ia lihat sebelumnya. Itu beracun ataupun terkontaminasi. Jika dimakan atau dikonsumsi begitu saja, bisa dipastikan HP milik Grenoil akan langsung turun dan pada akhirnya ia pun tereliminasi. Tapi anehnya, 3 kembar Baskerville dan juga Fikir nampak sangat santai. Ya, itu semua karena Fikir sudah berpengalaman. Jadi ia sama sekali tidak terganggu dengan kondisi dan situasi saat berada di Gunung Hitam Merah. Dan berkat pengalaman Fikir juga, ia pun bisa memerintahkan atau memberikan saran kepada 3 kembar Baskerville untuk melakukan beberapa hal agar makanan dan juga minuman yang mereka akan konsumsi tidak tercemar racun. Mereka juga menyalakan api unggun dari batu api yang diketahui oleh Fikir sehingga situasi mereka nampak begitu nyaman seperti berada di rumah sendiri. Grenoil yang menyaksikan hal tersebut bahkan dibuat cemburu, tapi ia agak gengsi jika harus meminta bantuan kepada rakyat jelata seperti Fikir. Tapi tidak dengan Fikir, karena Grenoil adalah timnya, ia pun menawarkan sebuah sup. Awalnya Grenoil nampak malu-malu, tapi setelah melahapnya ia pun ketagihan dan tidak terasa 15 mangkuk sudah dilahap oleh Grenoil dan alhasil HP-nya yang awalnya sudah berada di 40% kini naik kembali menjadi 90%. Tapi Grenoil mulai bertanya-tanya kepada Fikir. Ya, kala itu Fikir tengah membuat sebuah sop berwarna merah tapi tidak disentuh sama sekali. Ia pun bertanya kepada Fikir apa guna dari sop tersebut dan ternyata 3 kembar Baskerville juga penasaran. Hanya saja mereka takut untuk bertanya. Lalu Fikir pun menjawab, "Oh, ini aku menggunakannya untuk menangkap mangsa." Ya, ternyata Fikir menggunakan sop tersebut untuk menarik mangsa dengan cara mengkipas-kipaskan aromanya sehingga bau sedap yang keluar dari sup tersebut tersebar ke wilayah hutan dan alhasil seseorang yang menyadarinya pun langsung bergerak cepat ke arah kelompok Fikir. Tentu saja mereka langsung bisa menyadari pergerakan yang tidak biasa mendekat ke arah kelompok mereka dan saat setiap orang telah bersiap, ternyata itu adalah Dolores. Ia bahkan sampai berkata, "Bau sedap macam apa ini?" Beberapa waktu sebelumnya Dolores terkatung-katung, HP-nya tinggal 30-an% dan saat mencium bau lezat dari arah yang mencurigakan, tanpa berpikir panjang Dolores pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sejujurnya Dolores sendiri sadar itu adalah hal yang mencurigakan dan mungkin ia akan disergap. Tapi dengan kondisinya saat ini, ia sama sekali tidak peduli karena yang dia pikirkan saat ini hanyalah untuk bertahan sampai akhir. Dan setibanya di sana, ia pun melihat Fikir tengah mengarahkan panah ke arahnya. Nah, walaupun mereka berasal dari akademi yang sama, tapi di kompetisi ini mereka adalah musuh. Jadi Fikir tidak ragu untuk menghunuskan panahnya ke arah Dolores.
Dolores. Tapi Dolores kala itu yang nampak sangat putus asa ingin meminta belas kasihan kepada Fikir. Walaupun terjadi pro dan kontra di antara kelompoknya. Tentunya 3 kembar Baskerville mendukung Fikir sepenuhnya. Tapi tidak dengan Grenoble. Dari sudut pandangnya, setidaknya ia harus membantu Dolores yang merupakan orang suci dan juga ketua OSIS mereka. Tapi Fikir nampaknya sama sekali tidak peduli karena saat ini adalah kompetisi dan Fikir memiliki tujuannya sendiri. Pada akhirnya Dolores pun menyerah. Ia berkata akan melakukan pertukaran jika kelompok Fikir memberikannya makanan. Tapi Fikir menolak. Awalnya Dolores bingung kenapa Fikir menolak. Dan akhirnya ia pun sadar bahwa HP Fikir masih 100%. Itu tentu saja membuat Dolores terkejut. Bagaimana bisa penampilan dan kondisi Fikir masih sempurna di tengah-tengah hutan mengerikan seperti ini. Hingga pada akhirnya Dolores pun berserah diri sambil berkata, "Tolong bantulah aku. Saat ini aku bukanlah seorang Saintless ataupun ketua OSIS. Aku hanyalah domba yang tersesat." Karena iba, pada akhirnya Fikir pun memberikan sup kepada Dolores. Nah, ia pun melahap sup tersebut dengan lahap. Entah kenapa ia bisa merasakan sup tersebut begitu lezat. Seolah-olah itu adalah makanan terenak yang pernah ia konsumsi semasa hidupnya. Itu adalah pemikiran wajar mengingat hutan yang begitu ganas. Tapi Dolores juga bertanya-tanya bagaimana Fikir bisa memasak makanan seenak itu di tempat yang mengerikan seperti ini. Bagaimana caranya dan dari mana Fikir mendapatkan bahan-bahannya? Tentunya Fikir telah mempersiapkan semuanya, seperti memasukkan bahan-bahan ke dalam cincinnya dan juga keluar masuk pegunungan hitam merah selama 2 tahun terakhir. Jadi Fikir sama sekali tidak kaget dengan situasi yang ada di pegunungan hitam merah. Nah, di tengah-tengah melahap makanannya, Dolores pun menceritakan bagaimana nasibnya sehingga terlihat begitu menyedihkan. Saat awal memasuki hutan, ia langsung disergap oleh kelompok Hohenheim. Bisa dikatakan ia adalah siswa paling diunggulkan di Akademi Sihir ataupun Menara Ajaib. Melawannya tentu saja bukanlah perkara mudah, apalagi ia memiliki sihir api yang begitu kuat hingga pada akhirnya satu persatu anggota Dolores pun gugur dan Dolores pun berhasil melarikan diri. Nah, anggota Fikir nampak sangat antusias tak kalah mendengar cerita dari Dolores, tapi tidak dengan Fikir. Ia hanya mengangguk saja. Lalu timbullah sebuah pertanyaan di benak Dolores. Sebenarnya siapa yang ingin dijebak oleh Fikir? Bukankah tindakan Fikir ini terlalu sembrono? Bagaimana jika yang datang adalah orang-orang kuat seperti Bakiraga, Loveguard, ataupun Hohenheim? Tapi Fikir menjawabnya dengan santai, "Aku tidak peduli. Siapapun itu akan aku singkirkan." Hingga beberapa saat setelahnya, nampaknya ada kelompok lain yang terpancing aroma sop dari Fikir. Tapi ternyata mereka bukanlah lawan yang mudah karena sosok yang menyerang kelompok Fikir adalah Hohenheim, kandidat pemenang yang telah menyingkirkan 50 orang seorang diri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.